Halo, aku Risna. Perkenalkan, nama aku Dea. Perkenalkan, nama aku Amara. Kenalin, aku Winda. Dan aku Galang. Kali ini kami akan membahas mengenal karya sastra, prosa, dan puisi. Kembali lagi sama aku, Amara. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai pengertian karya sastra prosa dan puisi beserta contohnya. Yang pertama ada prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra berupa kalimat dan paragraf, tidak terikat rima atau irama, menggunakan bahasa komunikatif yang mirip bahasa sehari-hari. Prosa digunakan oleh pengarang sebagai sarana untuk menyampaikan ide, pengalaman, dan cerita tentang kehidupan manusia secara lebih jelas dan runtut. Dalam karya prosa, penulis memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengembangkan cerita, menggambarkan tokoh-tokoh, menjelaskan latar, dan menyusun alur cerita yang menarik. Karena bahasa prosa mirip dengan bahasa sehari-hari, pengarang dapat menggambarkan berbagai aspek kehidupan melalui prosa, termasuk nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang di masyarakat. Prosa tidak hanya berfungsi untuk menghibur pembaca, tetapi untuk menyampaikan pesan, kritik sosial, dan refleksi tentang kehidupan manusia. Yang kedua, ada puisi. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair melalui bahasa yang indah, singkat, dan penuh makna, disusun dalam baris dan bait. Puisi biasanya menggunakan rima, irama, majas, dan simbol-simbol tertentu, dan biasanya terdiri dari baris dan bait yang memiliki susunan khusus. Puisi berbeda dengan prosa, yang menyampaikan cerita dengan cara yang rumit dan panjang. Halo semuanya, perkenalkan aku Galang. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari prosa dan puisi sebagai bentuk karya sastra. Nah, yang pertama adalah ciri-ciri prosa. Adapun ciri-ciri prosa yang pertama terdiri dari kalimat paragraf. Yang kedua, tidak terikat rima, irama, atau jumlah barisan. Yang ketiga, mengandung awal, tengah, dan akhir cerita yang berurutan. Yang keempat, mengandung tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Selanjutnya yang kelima, menggunakan bahasa komunikatif. Yang keenam, menggambarkan peristiwa atau imajinatif. Yang ketujuh, pada prosa, cerita lebih detail sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Yang kedelapan, memiliki banyak bentuk karya seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada pun ciri-ciri dari puisi. Yang pertama, disusun dalam bentuk baris dan bait, bukan dalam bentuk paragraf seperti prosa. Yang kedua, bahasa yang digunakan bersifat padat, singkat, dan penuh makna. Yang ketiga, sering menggunakan rima atau persamaan bunyi yang menambahkan keindahan ketika puisi dibaca atau didengarkan. Yang keempat,
memiliki irama atau ritme tertentu yang membuat puisi terasa musikal. Yang kelima, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, simel, dan hiperbola. Yang keenam, mengandung unsur imajinatif yang kuat sehingga pembaca dapat membayangkan suasana atau perasaan yang disampaikan penyair. Yang ketujuh, memiliki unsur batin seperti tema, perasaan penyair, nada, suasana, dan amanat. Yang kedelapan, biasanya mengekspresikan perasaan atau pengalaman penyair seperti kebahagiaan, kesedihan, cinta, atau kekaguman terhadap alam. Yang kesembilan, bentuk penulisannya sering memiliki tipografi tertentu sehingga tampilan puisi berbeda dengan teks biasa. Yang kesepuluh, memberikan pengalaman estetis kepada pembaca karena menekankan pada keindahan bahasa dan kedalaman makna. Nah teman-teman, itu dia ciri-ciri dari prosa dan puisi. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi tentang jenis-jenis prosa dan puisi dalam karya sastra. Nah, sebelum ke jenis-jenis prosa, kita harus mengetahui apa sih prosa. Nah, prosa adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk cerita atau uraian bebas yang tidak diikat oleh rima dan irama seperti puisi. Adapun beberapa jenis prosa, yaitu yang pertama adalah novel. Nah, novel merupakan jenis karya sastra berbentuk cerita panjang dengan alur cerita yang rumit dan mengeksplorasi kehidupan karakter. Jenis prosa yang kedua yaitu cerpen atau sering disebut dengan cerita pendek. Nah, cerpen ini merupakan jenis cerita yang lebih singkat dibandingkan dengan novel dan biasanya hanya berfokus pada satu peristiwa atau konflik utama. Adapun jenis prosa yang ketiga yaitu dongeng. Nah, dongeng adalah cerita khayalan atau fantasi yang sering mengandung moralitas. Contohnya seperti cerita tentang putri, raksasa, atau hewan yang bisa berbicara. Selanjutnya yaitu contoh atau jenis prosa yang keempat, legenda. Nah, legenda ini merupakan cerita rakyat tentang asal-usul suatu tempat atau peristiwa yang dianggap pernah terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu jenis prosa yang kelima yaitu fabel, yang dimana fabel ini adalah cerita dengan tokoh binatang yang bertindak seperti manusia dan biasanya mengandung pelajaran hidup. Nah, selanjutnya jenis prosa yang selanjutnya yaitu mitos. Nah, mitos ini merupakan cerita yang berhubungan dengan dewa-dewa atau makhluk gaib dan sering juga dianggap sakral oleh masyarakat. Nah, itu tadi jenis-jenis dari prosa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Nah, puisi ini terbagi menjadi 3 jenis. Sebelum kita ke jenis-jenis puisi, kita harus mengetahui apa sih itu puisi. Nah, puisi adalah jenis karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna, serta menggunakan rima, irama, dan majas. Adapun beberapa jenis puisi yaitu yang pertama ada puisi lama. Nah, istilah puisi lama ini mengacu pada puisi yang memenuhi syarat tertentu seperti jumlah baris, rima, dan suku kata.
Nah, adapun beberapa contoh puisi lama yaitu yang pertama pantun, yang kedua penyair, yang ketiga gujarat, dan yang keempat talibunan. Nah, yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru ini merupakan puisi yang dimana jenis puisi yang baru muncul di era kontemporer. Nah, tetapi tetap memiliki beberapa aturan. Yang pertama, contohnya itu seperti solitary, yang kedua balasan, yang ketiga ide, yang keempat elemen, dan yang terakhir himan. Nah, yang terakhir, jenis puisi yang terakhir yaitu puisi modern, yang dimana puisi modern ini dikenal sebagai puisi bebas, yang merupakan salah satu jenis puisi yang tidak diatur oleh jumlah baris, rima, atau irama yang spesifik, yang dimana penyair itu bebas menggunakan bahasa yang lebih bebas untuk menyampaikan ide dan perasaannya. Halo semuanya, hai. Kenalin, aku Winda dan di sini aku akan menjelaskan terkait dengan unsur-unsur yang membangun prosa dan puisi. Nah, adapun unsur-unsur yang membentuk prosa yaitu disebut sebagai unsur intrinsik, yang berarti bahwa unsur-unsur tersebut berasal dari karya sastra secara keseluruhan atau menyeluruh. Adapun unsur-unsur intrinsik dari prosa, yang pertama ada tema. Tema di dalam prosa adalah ide utama atau gagasan utama yang mendasari seluruh cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang terlibat di dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan bagaimana sifat, karakter, atau watak tokoh tersebut. Kemudian ada alur atau plot, yang dimana alur ini merupakan jalan dari terbentuknya sebuah cerita yang biasanya terdiri dari tahap pengenalan, konflik, klimaks, dan juga penyelesaian. Kemudian yang keempat ada latar. Latar adalah informasi tentang tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa cerita. Kemudian yang kelima ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita, yang misalnya sebagai orang pertama atau aku, atau orang ketiga atau dia. Kemudian yang terakhir ada amanat. Nah, amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita tersebut. Kemudian adapun unsur-unsur yang membangun puisi. Nah, puisi memiliki unsur pembangun yang berbeda dengan prosa, yaitu ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, hal pertama yang aku jelasin yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang tampak secara langsung di dalam bentuk puisi, yang dimana yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan penyair untuk menyampaikan makna dan perasaan di dalam sebuah puisi. Kemudian yang kedua ada imaji atau citraan, yang dimana ini adalah kata-kata yang dapat menimbulkan sebuah gambaran atau bayangan di dalam pikiran pembaca. Kemudian yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas ini adalah bahasa kias atau perbandingan yang digunakan untuk memperindah puisi seperti metafora, personifikasi, dan juga simile. Kemudian yang keempat ada rima atau persajakan, yang dimana rima adalah persamaan bunyi pada akhir atau dalam baris puisi yang menimbulkan sebuah irama. Kemudian yang kelima yaitu ada tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk atau tata letak puisi di dalam sebuah halaman seperti susunan baris dan juga bait. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur dari intrinsik puisi, yang dimana unsur intrinsik puisi ini adalah makna yang terkandung di dalam sebuah puisi. Yang pertama yaitu ada tema. Tema dalam puisi adalah ide atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penyair. Kemudian yang kedua ada perasaan. Perasaan adalah sikap atau rasa penyair terhadap tema yang diungkapkan, misalnya seperti sedih, bahagia, atau kagum. Kemudian yang ketiga ada nada. Nah, nada ini adalah sikap penyair terhadap pembaca, misalnya seperti menasehati, mengajak, atau menyindir.
Kemudian yang terakhir yaitu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca melalui puisi. Nah, jadi itu dia terkait dengan penjelasan dari aku tentang unsur-unsur yang membangun prosa dan puisi. Bye-bye semuanya. Halo, aku Risna. Hai teman-teman, jadi kali ini aku akan membahas mengenai perbedaan prosa dan puisi. Jadi, prosa dan puisi itu memiliki beberapa perbedaan, terutama pada bentuk, bahasa, dan cara penyampaian gagasan. Prosa ditulis dalam bentuk kalimat dan paragraf dengan alur cerita yang jelas, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi cerita. Unsur yang terdapat dalam prosa meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Contoh prosa adalah novel, cerpen, dongeng, legenda, mite, dan fabel. Sementara itu, puisi ditulis dalam bentuk baris dan bait dengan bahasa yang lebih indah, padat, dan penuh makna. Puisi sangat memperhatikan diksi, majas, imaji, rima, dan irama untuk mengekspresikan perasaan dan imajinasi penyair. Secara umum, prosa bertujuan menyampaikan cerita secara jelas dan runtut, sedangkan puisi lebih menekankan keindahan bahasa dan kedalaman makna. Walaupun berbeda bentuk, tetapi keduanya sama-sama penting dalam sastra, karena menjadi sarana pengarang menyampaikan ide, pengalaman, dan pandangan tentang kehidupan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bye!